Oke, halo semuanya, balik lagi bareng Opri Adi. Di video ini kita kedatangan unit lagi, dan untuk unit yang datang kali ini cukup spesial karena ini merupakan Realme Book Prime yang menggunakan Core i5 11320H. Ada seri H di kode nama dari prosesornya. Jadi kita bisa expect bahwa untuk laptop ini bisa dibilang adalah seri performance-nya. Untuk laptop ini juga menariknya adalah dia salah satu laptop yang menggunakan 11320H paling murah yang ada di Indonesia saat ini, dan harganya pun terjangkau. Jadi kalau misalnya kalian penasaran nonton video ini, kita bakal bahas semuanya dari harganya, fungsi-fungsinya, kelengkapannya, semuanya. So yang pertama kita bakal unboxing dulu unitnya. Oke, ini dia dashboardnya. Untuk dashboardnya sendiri sebenarnya ini udah beberapa kali aku unboxing untuk yang seri Prime dan juga yang Realme Book biasa. Untuk dashboardnya sendiri warnanya putih kayak gini, simple, minimalis ya. Jadi kesannya ini kayak laptop flagship. Kemudian untuk di bagian belakangnya juga ini simple ya. Ada tulisan Realme Book Prime dan ada tulisan spesifikasi singkatnya. Selanjutnya kita juga bakal lihat ya apa aja yang bakal kita dapetin di dalamnya. Yang pertama kita pastinya dapetin unitnya ya guys ya. Untuk unitnya sendiri ini yang warna grey, dan salah satu varian warna yang paling aku suka dari semua varian laptop seri ini ya, Realme ya. Karena ada dua varian warna. Yang pertama varian warna yang grey kayak gini, yang kedua itu warna hijau. Itu lebih cocoknya ke cewek ya. Yang pertama unitnya ya, ini unitnya overall masih mulus kelihatannya, nanti kita bakal cek ulang lagi. Kemudian kita juga masih dapetin buku panduan manualnya dan juga chargernya. Surprisingly guys, kayaknya baru kali ini ya aku dapetin charger laptop yang statusnya second atau bekas, tapi chargernya masih putih parah guys ya. Ini masih kayak baru sih ya, karena memang ini yang jual juga bilang ini baru dipakai paling sebulan ya, karena kerjaan dia adalah editor. Kalau pakai laptop tipis kayak gini kurang memadai. Editor profesional memang dari segi prosesornya udah oke, tapi karena ini memang laptop tipis yang ditujukan untuk editing yang santai, kalau digenjot editing terus menerus kemungkinan juga nggak bisa, karena ini adalah jenisnya laptop ultrabook tipis. Dari suhunya bakal cepet panas. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di pembahasan laptop ini. Untuk lengkapannya itu aja ya, ada charger original dan juga buku panduannya aja. Selanjutnya kita bakal bahas dari segi kemulusannya dulu ya guys. Untuk kemulusan laptop ini aku bisa bilang ini masih di angka 99% ya, bahkan ini kerasanya juga masih mulus banget, nggak ada bekas pemakaian sama sekali. Biasanya kalau laptop Realme itu di bagian keyboardnya itu ngejeplek bekas tangan ya, atau bisa dibilang bekas untuk ngetik. Tapi untuk Realme Book Core i5 yang Prime ini nggak ada bekas pemakaian sama sekali. Jadi bisa dibilang ini kayak like new banget ya. Itu dari segi kemulusannya ya. Di bagian bawahnya kalau kalian bisa lihat, biasanya ini kalau laptop bekas yang paling banyak lecet itu di bagian bawah, tapi ini pun nggak ada lecetnya sama sekali guys ya. Jadi sekali lagi dari segi kemulusannya ini masih 99,5% lah ya, masih bisa dibilang like new. Oke guys, kita balik lagi, dan ini aku udah cek semuanya dari segi keseluruhan fungsi-fungsinya, dan aku bisa bilang untuk laptop Realme Book Core i5 11320H yang seri Prime ini masih sehat 100%, nggak ada minus sedikit pun ya. Baik di layarnya ini juga masih bagus banget. Ini juga sekedar informasi aja buat teman-teman, kalau laptop Realme Book baik yang Prime atau yang biasa itu biasanya layarnya gampang kena dot pixel ya. Tapi kalau misalkan laptopnya masih bagus, digunainnya itu wajar ya, jarang ditumpuk-tumpuk, itu biasanya masih aman-aman aja. Dan untuk laptop ini pun begitu ya, nggak ada minus sedikit pun di bagian layarnya, nggak ada bleeding, nggak ada dot pixel ataupun dead pixel. Ini aku juga udah cek menggunakan screen test ya. Kemudian dari segi keyboardnya juga ini masih berfungsi dengan baik. Ini juga ada fitur backlit keyboardnya, jadi buat kalian yang suka untuk ngetik di malam hari, ini masih enak memakai laptop ini. Dan kemudian yang aku suka dari laptop ini yaitu dari segi desainnya sebenarnya guys ya. Bayangin aja ini adalah laptop ultrabook, dari segi desainnya ini kerasanya mewah banget. Kalau kalian lihat pasti dari jauh ya, ini kelihatan kayak MacBook banget ya. Dari belakang pun juga begitu, walaupun kalau ini masih ada brandnya ya. Coba kalau kalian tempel dengan logo Apple sini, pasti kelihatannya udah tambah MacBook lagi
ya. Tapi yang pengen aku sampaikan adalah dari segi desainnya ini memang cakep banget guys. Untuk harganya aku bakal spill harganya dulu aja ya sebelum kita bahas yang lainnya. Untuk harganya, ini harga secondnya dalam keadaan full set like new ini aku jual di harga 5,7 jutaan rupiah. Ya, dengan harga yang terjangkau tersebut, kita bakal sebutin satu persatu kelebihannya apa aja. Yang pertama, build quality-nya yang solid menggunakan full metal aluminium. Ya, jadi kalau misal kalian pegang kayak gini, ini kerasa banget ya ademnya. Material yang digunakan itu premium. Ya, dari segi desainnya juga kalian bisa lihat sendiri, tadi juga aku udah jelasin. Untuk desain Realme Book Core i5 ini mirip banget dengan MacBook. Layarnya juga udah kekinian yang menggunakan dimensi 3:2. Ya, itu kelebihan yang pertama, yaitu desain dan juga build quality. Walaupun kalau misalkan kalian bandingin dengan MacBook asli ya, ini bukan tandingannya ya guys ya, karena memang harganya juga jauh beda, jauh lebih solid MacBook ya. Kurang lebih untuk Realme Book ini saingannya dengan kayak MacBook D series ya, dari segi feel-nya, dari segi build quality-nya mirip-mirip. Ya, itu dari segi desain dan juga build quality-nya. Kemudian kelebihan yang kedua yang kalian dapetin yaitu di bagian layarnya. Kalian pasti notice, walaupun di video ya, bahwa layar ini merupakan layar yang berkualitas. Panelnya menggunakan IPS, resolusinya udah 2K. Jadi dilihat dari manapun ini udah nyaman banget. Layarnya tajam, kemudian viewing angle-nya juga luas, dan yang bikin gilanya lagi, laptop ini udah 100% sRGB guys. Jadi dari segi layarnya ini nggak ada komplain sama sekali, desainnya kekinian, kualitasnya juga bagus. Laptop tipis yang beratnya hanya 1,2 kg, ini menggunakan prosesor gaming guys. Ini juga serba bingung ya, ini gimana bisa memasukkan sebuah prosesor gaming di laptop setipis ini. Ya, ini menggunakan Core i5 11320H. Kalau kalian telusuri silakan, kalian pasti nemuin prosesor tersebut di laptop gaming. Lah ini dimasukin ke dalam Ultrabook yang super tipis, beratnya cuma 1,2 kg aja. Tapi dari adanya prosesor gaming yang dimasukin ke dalam Ultrabook tipis kayak gini, nanti bakal aku jelasin sedikit kekurangannya dari laptop ini di bagian akhir. Ya, tapi walaupun begitu ya tetap karena memang prosesornya bagus, dipakai untuk ngedit juga ini masih nyaman banget. Kalian pakai buat 4K juga masih nyaman. Walaupun nanti juga bakal aku jelasin lagi kekurangannya di bagian akhir. Jadi dari segi performanya nggak masalah. Kemudian dari segi RAM-nya juga ini udah dual channel, dan RAM yang dipakai ini adalah RAM yang paling kenceng yang bisa dimasukin ke dalam Core i3 atau Core i5 generasi ke-11. RAM-nya menggunakan kecepatan 4200 MHz. Coba kalian sebutin laptop mana yang notabene adalah laptop Ultrabook di harga under 10 jutaan, harga barunya ya, yang menggunakan RAM sekencang itu. Ya aku rasa hampir nggak ada. MacBook 14 aja yang kemarin kita review kecepatannya hanya 3700-an. Tapi ini 4200 MHz. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah di bagian charging dan juga baterainya. Laptop ini menggunakan charging dengan kecepatan 65 watt, dan ini kecepatannya juga udah yang kenceng banget ya. Chargernya aja ini harganya 500 ribuan. Kalian bisa cek di toko online. Ya, jadi memang dari segi kecepatannya ini kenceng banget. Untuk ngecas dari 0 sampai 100% nggak butuh waktu lama, nggak sampai 1,5 jam. Kemudian selanjutnya dari segi baterainya juga tadi aku jelasin, baterainya ini lumayan awet. Ya, ini 55 watt hour. Dipakai untuk harian itu bisa selalu tembus 5 jaman. Walaupun kalau misalnya kalian geber ke mode performance-nya, untuk editing misalnya ini ya paling mentok-mentok 3 sampai 4 jaman. Ini sedikit lebih boros dibandingkan dengan varian yang G7. Ya, tapi dari segi performanya menang yang varian 11320H. Itu beberapa kelebihannya yang pengen aku sampaikan ke kalian. Pastinya dari laptop ini juga nggak mungkin sempurna ya, karena sekali lagi laptop ini tipis, dibekali dengan prosesor gaming. Yang paling kalian akan rasain ada dari segi suhunya tuh gampang naik. Tapi bukan berarti itu yang terlalu mengganggu ya, karena untuk penggunaan harian aja ini udah menyesuaikan. Selain itu dari segi kipasnya juga ini lumayan lebih kenceng dibandingkan dengan varian G7. Jadi kekurangan yang paling dirasain yang pertama dari segi suhunya, kemudian yang kedua dari segi
kipasnya lumayan kenceng ya, walaupun kalau misal kalian pakai harian ini nggak terlalu noticeable ya. Kemudian dari segi layarnya juga kalian bisa lihat sendiri, dia jenisnya yang glossy parah kayak gini guys. Jadi kalau misalkan kalian suka bawa laptop ini misal mau nongki di cafe yang banyak cahaya, ya siap-siap aja kalian kurang nyaman dengan layar yang ada di Realme Book Core i5 ini. Ya layarnya tuh super glossy. Tapi kalau misalkan kalian ya gunain di rumah aja santai ya, cahaya remang-remang nggak masalah sama sekali. So, terima kasih ya buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian punya pertanyaan apapun silahkan langsung drop aja. Atau punya request juga boleh, silahkan langsung drop aja di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye-bye.